Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safika Zahro dengan NIM A11 2023 14920. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Deteksi Fraud pada Sistem Informasi Transaksi Digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah penipuan dalam sistem transaksi digital yang kian marak. Saya menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mendeteksi indikasi fraud pada transaksi digital. Dataset terdiri dari 5.000 transaksi dengan komposisi 20% fraud dan 80% non-fraud. Prosesnya meliputi pre-processing data, klasifikasi, dan evaluasi model. Hasilnya cukup baik dengan akurasi 87,4% dan AUC sebesar 0,92. Ini menunjukkan naib Bayes cukup efektif sebagai sistem deteksi dini transaksi mencurigakan. Transaksi digital semakin mendominasi dengan nilai lebih dari 5.200 triliun pada tahun 2023 menurut Bank Indonesia. Namun, peningkatan ini diiringi dengan meningkatnya kejahatan digital seperti phishing dan rekayasa sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi otomatis. Algoritma Naive Bayes dipilih karena ringan, cepat, dan sudah terbukti efektif untuk klasifikasi data yang besar. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Naive Bayes dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi digital yang berpotensi fraud. Tujuannya adalah membangun dan menguji model klasifikasi berbasis Naive Bayes yang akurat dan efisien. Beberapa literatur mendukung pemilihan metode ini. Naive Bayes adalah algoritma probabilistik yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dan telah banyak digunakan dalam klasifikasi, termasuk pendeteksian, phishing, dan hoax. Data mining juga berperan penting karena mampu menggali pola tersembunyi dalam transaksi digital. Lalu masuk metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan supervised machine learning. Data yang digunakan berasal dari simulasi transaksi, lalu dataset publik, dan review aplikasi. Prosesnya meliputi pre-processing data, pemilihan fitur terbaik, pelatihan model, dan evaluasi performa. Selanjutnya ada pre-processing dan seleksi fitur, di mana pre-processing ini mencakup penghapusan duplikat, tokenisasi teks, normalisasi, hingga diskretisasi nilai numerik. Untuk fitur, saya menggunakan metode statistik seperti chi-square dan information gain untuk memilih atribut paling relevan seperti nominal transaksi, metode bayar, device type, dan deskripsi. Selanjutnya ada evaluasi model. Di sini saya membandingkan performa Naive Bayes dengan decision tree dan logistic regression. Hasilnya, Naive Bayes unggul terutama dalam recall dan AUC, yang sangat penting dalam konteks deteksi fraud. Karena yang terpenting adalah menghindari kesalahan dalam mengklasifikasikan transaksi fraud sebagai normal. Selanjutnya ada analisis hasil, di mana transaksi yang dilakukan malam hari atau menggunakan metode COD terbukti lebih sering termasuk kategori fraud. Hal ini deskripsi yang mengandung kata-kata seperti saldo hilang juga menjadi indikator kuat. Ini menunjukkan fitur teks sangat berpengaruh terhadap akurasi model. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan, di mana untuk kelebihan Naive Bayes adalah ringan dan cepat dan sangat cocok untuk sistem real-time. Tapi kelemahannya adalah asumsi independensi antar fitur yang bisa menjadi tidak valid jika fitur saling berkorelasi kuat.
Dan kesimpulannya itu, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes sangat efektif mendeteksi transaksi fraud dengan akurasi 87,4% dan AUC-nya 0,92. Atribut seperti nominal, waktu, dan deskripsi transaksi terbukti signifikan. Model ini juga mengungguli algoritma lain dari segi efisiensi dan ketepatan, sehingga sangat layak diimplementasikan sebagai sistem peringatan dini. Lalu untuk sarannya itu beberapa saran untuk pengembangan ke depannya. Yang pertama perlu menambahkan dataset dari sektor lain seperti perbankan atau fintech. Lalu yang kedua dapat dilakukan penggabungan dengan metode ini seperti XGBoost atau deep learning. Dan yang ketiga, sistem dapat diintegrasikan secara real-time dengan arsitektur API. Dan terakhir, perlu disiapkan dashboard untuk memonitor hasil deteksi secara interaktif. Sekian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.